Halo sahabat YouTube, kembali lagi di media edukasi video kami Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama untuk mengerjakan latihan soal yang berhubungan dengan soal UTBK, SBMPTN Soshum untuk jenis soal geografi. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Langsung saja ke soal nomor 1. Sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa, dampak global warming di Indonesia lebih serius dibandingkan dengan negara yang memiliki 4 musim. Dampak yang sangat dirasakan dapat terjadi pada bidang maritim seperti A. Berkurangnya produktivitas sektor kelautan. B. Suhu laut menurun secara ekstrim. C. Terganggunya lingkungan tempat tinggal petani. D. Terjadinya banjir bandang. E. Turunnya permukaan air laut di Indonesia. Jawabannya adalah A. Berkurangnya produktivitas sektor kelautan. Kita lihat pembahasannya. Global warming adalah fenomena peningkatan suhu permukaan bumi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Peningkatan gas rumah kaca berdampak pada terjebaknya panas matahari yang dipantulkan oleh bumi yang seharusnya terbuang ke luar angkasa. Terjebaknya energi panas ini akan menyebabkan peningkatan suhu permukaan bumi secara global. Peningkatan suhu tersebut juga mempengaruhi peningkatan suhu di lautan. Fenomena tersebut dapat menyebabkan biota laut bermigrasi ke wilayah laut dengan kondisi yang lebih sesuai. Jika biota tertentu gagal beradaptasi dan tidak bisa melakukan migrasi, maka biota tersebut akan mati dan punah. Matinya biota laut akan berdampak pada menurunnya hasil tangkapan ikan nelayan. Peningkatan suhu bumi juga berdampak pada pelelehan es di kutub, sehingga permukaan air laut semakin naik. Fenomena ini dapat menyebabkan terjadinya banjir rob atau banjir karena pasang air laut. Selain itu, khusus bagi negara kepulauan seperti Indonesia, peningkatan tinggi air laut dapat berdampak pada tenggelamnya pulau-pulau kecil di negara kita. Selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Menurut klasifikasi iklim Jonghun, zona B termasuk ke dalam daerah titik-titik dan sangat cocok untuk dijadikan tempat titik-titik. A. Sedang, perkebunan kopi. B. Sejuk, perkebunan teh. C. Dingin, budidaya padi. D. Sedang, perkebunan kelapa. E. Sejuk, perkebunan tebu. Jawabannya adalah B. Sejuk, perkebunan teh. Kita lihat pembahasannya. Menurut Jonghun, klasifikasi daerah iklim dapat dibedakan sebagai berikut. Zona A, yaitu daerah dengan iklim dingin. Ketinggian tempat lebih dari 2.500 meter dari permukaan laut dengan suhu 11,1 derajat sampai dengan 6,2 derajat Celcius. Pada zona A, tidak cocok untuk tanaman budidaya kecuali sejenis lumut-lumutan. Selanjutnya zona B, yaitu daerah dengan iklim sejuk. Ketinggian tempat untuk zona B berkisar dari 1.500 sampai 2.500 meter dari permukaan air laut dengan suhu 17,1 sampai 11,1 derajat Celcius. Dan sangat cocok untuk tanaman teh, kopi, kina, dan sayur-sayuran. Zona C, yaitu zona dengan daerah iklim sedang. Zona C berada pada ketinggian tempat 600 sampai 1.500 meter dari permukaan laut dengan suhu 22 derajat sampai 17,1 derajat Celcius. Daerah pada zona C sangat cocok untuk lokasi tanaman padi, tembakau, teh, kopi, coklat, kina, dan sayur-sayuran. Selanjutnya zona D, yaitu zona dengan iklim daerah panas atau tropis. Ketinggian zona pada daerah ini yaitu 0 sampai 600 meter dari permukaan laut dengan suhu 26,3 sampai 22 derajat Celcius. Tanaman yang cocok dikembangkan seperti padi, jagung, kopi, tembakau, tebu, karet, kelapa, dan coklat.
Selanjutnya soal nomor 3. Sebaran sumber daya alam di Indonesia sangat beragam dan dapat mempengaruhi kesejahteraan penduduknya. Akan tetapi, terkadang wilayah yang memiliki kandungan sumber daya alam yang lebih tinggi justru kesejahteraan penduduknya rendah karena tidak dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alamnya. Salah satu solusi yang tepat untuk menangani permasalahan tersebut adalah A. Mengimpor sumber daya alam dari daerah lain. B. Melakukan pembangunan infrastruktur. C. Mengawasi pemerintahan setempat. D. Meningkatkan arus urbanisasi. E. Memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang ada. Jawabannya adalah E. Memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang ada. Kita lihat pembahasannya. Sumber daya alam yang berlimpah di suatu daerah sebenarnya dapat dioptimalkan pemanfaatannya sehingga bisa digunakan untuk peningkatan kesejahteraan penduduk. Namun demikian, untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara efektif dan efisien, diperlukan kemampuan dan teknologi untuk pengolahannya. Daerah dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah tidak mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki, sehingga penduduk dari daerah lain yang akhirnya memanfaatkannya. Oleh karena itu, solusi yang paling tepat adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut agar dapat berinovasi dan berpikir kreatif dalam mengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang berdampak pada kesejahteraan penduduknya. Selanjutnya soal nomor 4. Sumber daya alam yang ada di bumi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Akan tetapi, terdapat sumber daya alam yang akan habis bila digunakan atau dimanfaatkan secara terus-menerus. Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah A. Menerapkan pembangunan berkelanjutan. B. Melakukan reboisasi. C. Tidak memakai sumber daya alam yang cepat habis. D. Menghentikan kegiatan industri besar yang menggunakan sumber daya alam berlebihan. E. Menggantungkan nasib generasi mendatang pada kemajuan teknologi. Jawabannya adalah A. Menerapkan pembangunan berkelanjutan. Kita lihat pembahasannya. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Konsep pembangunan berkelanjutan tentunya dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi habisnya berbagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga dalam pemanfaatannya akan selalu mempertimbangkan kelangsungan generasi yang akan datang dan tidak melakukan eksploitasi berlebihan pada sumber daya alam yang hanya akan digunakan di masa sekarang. Selanjutnya soal nomor 5. Contoh konsep geografi yang berkaitan dengan manfaat atau kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah adalah A. Interaksi antara desa dan kota yang menimbulkan ketergantungan. B. Pengelompokan industri di kota-kota besar. C. Wilayah di pedalaman Papua hanya dapat diakses dengan pesawat. D. Ombak di tepi pantai untuk olahraga selancar. E. Tidak semua pulau di Indonesia memiliki gunung api. Jawabannya adalah D. Ombak di tepi pantai untuk olahraga selancar. Kita lihat pembahasannya. Konsep geografi yang berkaitan dengan manfaat atau kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah disebut dengan konsep nilai guna. Konsep ini bersifat relatif karena bergantung pada subjek yang menggunakan
jenis penggunaan dan waktu. Contohnya, wilayah tepi pantai dengan ombak yang besar akan bernilai lebih jika digunakan sebagai lokasi wisata selancar. Contoh lainnya, wilayah dengan tanah yang subur akan memiliki manfaat besar bila digunakan sebagai lahan pertanian. Oke, cukup sekian dulu latihan soal untuk kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita mengerti dan dapat kita pahami. Nah, untuk sahabat YouTube Sumayasa Dom Edukasi yang ingin download latihan soal ini, silahkan lihat link downloadnya pada kolom deskripsi. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Dan mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.